Tidak diambil alih oleh majelis hakim, hanya fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Adalah sangat tidak adil, tuntutan 5 tahun, putusan 5 tahun, sedangkan tadi fakta yang meringankan itu, kalau tadi si Sen, tadi ada fakta yang meringankan, kalau tidak si Sen menghalau, bisa terjadi hal yang lebih buruk. Masa itu tidak dijadikan bahan pertimbangan yang meringankan? Masa sama, apa gunanya? Jadi kontradiksi. Menurut kami, oleh karena itu, tadi kami sudah berunding, tadi Sen mengatakan, saya sudah jelaskan sama dia, tuntutan sama putusan sama, sehingga dia menyatakan banding. Kami akan mengupayakan keadilan kepada pengadilan tinggi, yang kami lihat majelis hakimnya apakah sudah menjalankan sesuai dengan kemandirian hakim, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kehakiman, itu bahwa majelis hakim itu harus mandiri, tidak seogahnya, tidak mendapat tekanan dari pihak manapun. Dalam hal ini adalah tekanan publik. Jadi ini kami lihat di sini karena kita lihat juga sebelum putusan juga kan ada pemberian dari ada buku pemberian itu yang disampaikan kepada kami. Kemarin sebenarnya sudah menolak, tapi dengan putusan begini kami apakah sebenarnya itu kan tidak bisa menjadikan pertimbangan yang disampaikan. Jadi oleh karena itu kami sangat kecewa hakim tidak mempertimbangkan bukti yang sebenarnya di persidangan. Oleh karena itu kami mempunyai hak dan kami sudah menyatakan banding, langsung banding. Kami sedih, Sen juga tadi sedih, dia berinang air mata. Gitu, Mbak. Soal pernyataan vonis lebih ringan daripada tuntutan karena pada kenyataannya hakim tidak harus membayar, terdakwa tidak harus membayar restitusi. Tanggapan restitusi memang itu kan tidak beralasan gitu. Tapi iya, mending divonis dengan restitusi daripada pertimbangan hakim seperti ini. Mestinya dengan pertimbangannya sesuai dengan fakta-fakta. Mestinya kan hakim kan biasanya itu kan bisa mengambil 2/3 daripada tuntutan kalau memang itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Tapi dalam pertimbangan hukum yang menurut kami banyak fakta-fakta persidangan itu yang tidak disampaikan, yang perlu kami sampaikan dalam persidangan. Jadi bagi kami ini tidak adil. Mestinya hakim kan memutuskan itu secara keadilan, bukan dengan di luar keadilan gitu. Dalam pertimbangan hakim tadi disebutkan bahwa peran dari Sen ini ikut merekam atas perintah Mario itu sebagai bentuk kehendak. Dia ikut terlibat dalam penganiayaan itu. Itu komentarnya gimana dari? Ya, itu juga. Jadi ada tadi yang kami melihat bahwa berkehendak bersama untuk melakukan kesengajaan dan juga perencanaan. Bagaimana bisa? Sen itu dia tidak tahu apa-apa. Jadi dia hanya tadi dikatakan dia merekam dan juga tidak ada tekanan. Dia hanya soal fighting. Soal fighting itu adalah soal yang itu tadi yang usul-usulnya yang disampaikan dalam semua pertimbangan hukum tadi untuk dengan sengaja, dengan ikut serta dan lain sebagainya itu dipertimbangkan. Menurut kami itu tidak tepat. Karena Sen tidak ada kehendak dia untuk melaksanakan ikut serta untuk melaksanakan penganiayaan itu. Dan tidak ada faktanya tadi yang tidak disampaikan oleh majelis hakim bahwa dia kan diajak untuk nongkrong. Diajak untuk nongkrong, oleh karena itu dia tidak tahu apa-apa. Di TKP dia hanya disuruh untuk merekam. Memang dia hanya disuruh untuk merekam dan tidak mengetahui kehendak bahwa dari awal dia tidak mengetahui kehendaknya si Mario itu. Jadi keinginan untuk banding nanti adalah bebas atau diringankan atau apa? Ya, kami akan tetap mengatakan bahwa semua fakta dakwaan-dakwaannya itu adalah menurut kami tidak terbukti. Tapi di pengadilan tinggi, semoga kalau memang nanti majelis hakim pengadilan tinggi nanti bisa melihat fakta-fakta hukum dan juga menerapkan azas keadilan, saya kira ini benar-benar tidak adil. Jadi inilah yang upaya hukum yang akan disampaikan oleh Sen tadi, jadi dia akan banding. Nah, segera banding. Thank you, Bang.